Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Dadang Komarudin dan teman-teman anggota BPD. Waalaikumsalam. Mas, dimanapun teman-teman berada,
yang sore hari ini bisa menjangkau program Inspirasi Desa ya melalui channel Berita Desa TV. Ya, tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa sore hari ini untuk bisa memberikan inspirasi kepada seluruh teman-teman anggota BPD di seluruh Indonesia, ya, kita akan mengangkat bagaimana Desa Cibatu bisa sangat terkenal sebagai salah satu desa di Sukabumi yang memproduksi golok ya. Nah, ceritanya saya sebulan yang lalu kira-kira saya mendapat kiriman dari Ketua DPC Apetnas Sukabumi, Pak Sulaiman Doroni ya. Itu saya buka, isinya adalah pisau ya. Ada tulisan Apetnas DPC Sukabumi. Dan saat itu saya langsung terpesona melihat tampilan pisau ini tajam ya. Terus pembuatannya sangat halus ya. Saya ingin tahu lebih jauh lagi nih bagaimana proses pembuatannya dan saya minta kontak langsung Pak Dadang Komarudin. Pak Dadang, masih dengar suara saya Pak Dadang? Ya, pertama kali saya ingin menyampaikan terima kasih ini Pak Dadang atas kiriman pisaunya ya dan kesempatan inspirasi desa sore hari ini. Saya dan mungkin juga seluruh teman-teman anggota BPD di seluruh Indonesia ingin tahu lebih banyak nih bagaimana ceritanya Desa Cibatu itu sangat mahir dan sekarang sangat terkenal ya sebagai salah satu desa yang memproduksi golok ya. Kita ingin juga tahu apakah ada proses-proses khusus dalam memproduksi golok ini dan seperti apa pemasarannya. Oke, Pak Dadang. Iya Pak, ya. Pak Dadang anggota BPD, ketua BPD di Desa Cibatu ya? Betul. Recording stopped. Oke. Ada berapa Recording in progress. Pak Dadang sebagai ketua BPD di Cibatu? Udah masuk ke periode kedua, jadi udah masuk 10 tahunan. Wah, luar biasa nih. Ini kalau ngikuti periodenya kepala desa masih bisa diperpanjang lagi nih, Pak Dadang. Insya Allah. Ya. Pak Dadang, ya. Bagaimana ceritanya Pak Dadang selain anggota BPD di Cibatu, Pak Dadang juga pengrajin golok dari Cibatu. Betul. Lebih dulu mana nih? Lebih dulu status saya sebagai perajin. Oke. Udah berapa lama Pak Dadang? Jadi perajin itu dari tahun 90. Oke. Jadi udah 33 tahun inilah. Ini diturunkan dari orang tua atau memang Pak Dadang yang merintis? Diturunkan dari orang tua. Oke. Jadi ini usaha turunan dari orang tua dan turun-temurun kelihatannya nih Pak Dadangnya. Betul. Pak Dadang bisa dicerita sedikit bagaimana Pak Dadang jadi mahir? Kalau kita sebutnya jadi empu garing nih dari Sukabumi untuk bisa memproduksi golok sehebat ini Pak. Ya. Gimana ceritanya Pak Dadang? Jadi masa kecil saya kan memang di lingkungan dunia pandai besi ya. Karena nenek moyang kita, nenek kakek kita, orang tua kita, ya semuanya basisnya pandai besi. Jadi ketika saya masa kecil itu, masa sekolah SD, sudah bermain di tempat orang tua kerja. Jadi pembentukan karakternya di saat kecil memang. Nah sehingga kita itu secara instingnya bisa peka banget terhadap segala sesuatu proses yang dilakukan oleh orang tua untuk membuat satu barang benda tajam. Nah makanya kemampuan kita otodidak aja sebenarnya. Pak Dadang saya coba potong sedikit ya. Itu kenapa bisa jadi sentra produksi golok pandai besi? Apakah memang di sana
banyak besi atau memang banyak tumpukan besi tua atau baja sehingga muncul inspirasi untuk bisa membuat golok? Kisah orang tua dulu sih ini sebuah kebutuhan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Karena pada umumnya masyarakat kan tidak punya senjata. Nah, kebetulan banyak besi-besi tua yang bekas, baik bekas rel kereta api atau bekas-bekas jembatan. Nah, orang tua dulu, karena memang dulunya ada sebahagian kecil warga masyarakat yang paham untuk membuat senjata tajam dengan sembunyi-sembunyi, kadang-kadang malam-malam. Itu cerita orang tua, nenek moyang kita bikin senjata hanya untuk melakukan perlawanan terhadap agresi Belanda. Nah, akhirnya karena proses itu berkelanjutan dari satu generasi ke generasi yang lain, akhirnya kampung Desa Cibatu itu hampir 75% masyarakatnya ya jadi perajin benda tajam sekarang. Jadi hampir semua. Untuk berjuang ya. Iya. Iya. Nah, tapi kalau dilihat tampilan goloknya, ya, prosesnya, termasuk juga sarungnya, saya lihat itu sangat bagus gitu Pak Dadang. Nah, kalau dari Pak Dadang tadi yang awalnya hanya untuk sebagai senjata untuk berjuang, pasti buatnya tidak sebagus ini kan. Mulai kapan berproses untuk bisa jadi produksi yang lebih baik seperti sekarang Pak? Ya, semua modifikasi dalam bentuk barang itu dipengaruhi oleh tren pasar sih sebenarnya. Karena banyak permintaan dan memberi kita sampel, akhirnya perajin Cibatu itu tambah wawasan karena memang sampel-sampel yang dikirim oleh buyer-buyer. Nah, termasuk juga misalnya pedang-pedang Eropa, pedang-pedang Arab yang masyhur itu semua diduplikasi. Jadi kita punya duplikatnya semua. Jadi tuntutan pasar aja karena pengembangan itu trennya. Apa? Besi apa bahan utama itu? Kalau untuk produk yang pasar lokal ya, yang pasar mainstream itu biasanya digunakan dari baja per. Gitu. Jadi baja yang karbonnya sekelas per kendaraan lah. Itu yang umum, baik golok tebas, golok sembeli. Tapi kalau memang untuk produksi golok-golok yang khusus, itu biasanya menggunakan tipe-tipe bahan yang seperti Bohler misalnya K1110 itu yang umum digunakan untuk kelas menengah itu biasanya menggunakan K1110 itu jenis Bohler. Tapi kalau produk-produk yang biasa dipakai petani kita gitu ya, terus orang-orang yang berkebun biasanya menggunakan baja per itu karena lebih terjangkau dari harganya. Oke. Jadi bahan bakunya juga menentukan harga uangnya juga nantinya. Kalau dari luar negeri itu mereka jumlah pesanannya berapa banyak Pak Dadang? Kalau jenis produk untuk pakaian sendiri ya kadang-kadang ordernya cuma 1-2 sih dari luar. Tapi kalau partai yang besar itu biasanya kalau dari kepolisian, dari militer itu biasanya partainya cukup besar juga. Jadi biasanya kalau ordernya dari dinas itu suka banyak sampai 10-20 ribu pieces lah. Nah kalau untuk penjualan ke pasar luar, apakah ke Malaysia, ke Brunei, ke Eropa juga, itu cuma satu-satu aja. Itu yang pesanannya memang ini ya, khusus itu ya? Iya. Oke.
Kalau yang pesanan khusus dari mungkin dari Arab gitu ya, dari Eropa, itu berapa lama bisa diselesaikan Pak? Kalau pesanan khusus? Tergantung model. Kalau modelnya unik, terus aksesorisnya juga belum tersedia, itu cukup lama, sekitar 1 bulanan lah. Karena kita membuat mal untuk membuat aksesoris dulu. Karena kadang-kadang mereka kirim gambar ke sini. Jadi mereka kirim gambar. Termasuk ukuran ya? Termasuk ukurannya? Betul. Jadi spesifikasinya mereka berapa, kirim sendiri. Ya. Ukuran berapa panjang kalau untuk yang 1 bulan itu? Biasanya pedang Eropa itu 70 sampai 80 cm itu bilahnya. Terus handle itu 1 meter sampai 1,10 meter lah. Itu untuk ukuran pedang Eropa. Kalau untuk pedang Arab, apakah Zulfikar, apakah Salahuddin Al-Ayyubi, itu standarnya sih bilahnya 70 cm dan handle-nya 30 cm. Jadi rata-rata 1 meteran. Aksesoris dan sarungnya ya? Iya, benar. Nah, Pak Dadan pernah terima pesanan dari khusus tadi dari mana aja? Apanya? Pesanan khusus yang mungkin dari Timur Tengah atau dari Eropa, tadi Pak Dadan udah pernah pesanan dari mana aja? Suaranya kurang jelas Pak nih Pak. Iya Pak Dadan, tadi ya. Pesanan khusus dari Timur Tengah itu Pak Dadan pernah terima dari mana aja Pak pesanan? Oh, pesanan itu sih dari Malaysia, dari Brunei juga. Tapi kebanyakannya sih dari negara Indonesia juga. Paling ke Sulawesi, Kalimantan. Itu kebanyakannya antar pulau paling sekarang. Mereka datang ke Sukabumi, ke Cibatu, atau hanya lewat pesanan online juga? Sekarang kebanyakannya online. Kebanyakannya lewat online. Ada yang melalui Tokopedia, ada yang ke Lazada, ada yang ke Shopee, ada Bukalapak juga. Nah, kemudian juga anak-anak ada yang main TikTok juga. Jadi melalui online lah kebanyakan sekarang. Oke. Sekarang produksi golok di tempat Pak Dadan per bulannya berapa banyak Pak? Kalau yang standar itu per bulan itu lebih kurang 1.000 pieces lah. Dari semua home industry ya. Oh, itu artinya Pak Dadan punya beberapa tempat home industry untuk golok ini, bukan hanya satu lokasi. Nah, dalam konteks ini kan BPD punya peran untuk melakukan pembinaan ya kepada masyarakat yang memang di rumahnya ada fasilitas kerja ya. BPD Cibatu lebih kurang itu kerjasama dengan 50 perajin. Jadi mereka itu buat bengkel di rumahnya. Jadi kerjanya di rumah, home industry. Itu lebih kurang yang dibina sama BPD itu lebih kurang 50 perajin lah. Jadi kalau dari 50 perajin itu, kalau secara umum, ya sebulan 1.000 pieces mah bisa diproduksi. Mereka mendapat upah per pieces ya? Kalau orang kerja itu biasanya upahnya per pieces. Karena memang biasanya upah kerja di kita borongan. Jadi orang itu biar termotivasi untuk mencapai jumlah di samping kualitas yang memenuhi standar. Oke, saya tertarik tadi Pak Dadang bicara bagaimana anggota BPD juga berperan dalam mengembangkan golok di Cibatu ini ya. Iya. Ya, artinya ada 50 pengrajin yang sekarang ini dibina oleh anggota BPD khusus. Ya, benar. Itu ya. Oke. Iya. Nah, kalau boleh tahu berapa rata-rata harga golok yang dijual? Untuk orang kerja itu minimal per hari itu ya 100.000 lah. Untuk orang kerja ya, untuk orang kerja kasar minimal mereka 100.000 dalam konteks kerja yang normal. Tapi kalau mereka mengejar target karena order waktunya dipercepat, itu kadang-kadang mereka menambah jam kerja ya bisa 200-300 ribu per hari. Oh, lumayan Pak. Ya,
Lumayan, ya? untuk orang kerja itu orang kerja biasa itu belum termasuk tenaga ahli. Kalau orang yang masuk pada kategori tenaga ahli yang tidak dimiliki yang lain itu rata-rata 400 sampai 500.000 per hari. Nah, untuk ahli ini seperti apa? Kemampuannya seperti apa, Pak? Misalnya kasih merek dibilah itu kan pekerjaannya pekerjaan ahli ya. Kemudian juga pengukiran pada logam-logam itu tenaga ahli, atau penyepuhan itu juga tenaga ahli. Tidak sembarang orang bisa melakukan proses penyepuhan. Kemudian juga yang termasuk ahli itu pemadatan, itu juga termasuk tenaga yang jarang. Yang seperti tadi kita kirim videonya kan itu pemadatan ya. Nah itu perajinnya sudah jarang itu, karena itu resikonya terlampau berat, kemudian juga membutuhkan keterampilan yang mumpuni, tidak biasa-biasa. Nah itu mereka mendapat per hari itu tidak kurang dari 400.000. Per hari, ya, per hari. Padahal ini usaha golok di Cibatu, bagaimana pengelolaannya? Di bawah BUMDes atau masing-masing anggota BPD punya peluang untuk mengembangkan sendiri dan membina banyak warga desa untuk menjadi pengrajin. Ya, nah ini mah fair aja. BUMDes itu di kita ya perannya belum begitu optimal. Oleh karenanya melihat kondisi keterbatasan BUMDes yang tidak punya kemampuan untuk masuk ke pemberdayaan sumber daya yang ada, makanya BPD mencoba membuat inisiatif untuk lebih membudidayakan sumber daya manusia, terutama yang punya keterampilan untuk punya keinginan. Nah, kemudian BPD juga mengkonsultasikan dengan BUMDes. Paling peran BUMDes itu hanya mengcover dana pemberdayaan. Hanya itu tidak ke semua perajin, karena persediaan anggaran di BUMDes itu sangat terbatas. Nah, oleh karenanya BPD itu menyerap kemitraan dengan perajin. Kemudian BPD memfasilitasi persoalan yang paling urgent untuk perajin, yaitu pemasaran. Nah, makanya kita membuat lahan di pinggir jalan untuk memasarkan produk mereka. Di samping juga mereka dibebaskan untuk melakukan online di tempat kita. Ya, saya ingin sedikit tadi tentang pemasaran. Jadi sekarang ini pemasaran golok-golok di Batu ini belum sampai ada display di tempat-tempat di luar ini di luar Cibatu. Harus beli ke sana selain dari online. Jadi sampai hari ini memang pemasaran itu kalau perajinnya mereka sendiri bisa online ya. Hanya jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya 1-2, kadang-kadang satu hari dapat order, hari yang lain enggak. Nah, makanya kalau misalnya ada pihak-pihak yang lebih membuka prospek pasar lebih luas, kelihatannya pemberdayaan kerajinan senjata tajam ini akan jauh lebih bangkit lah gitu ya. Akan jauh lebih banyak orang-orang yang terlibat dalam semua proses mata rantai, dari mulai pembuatan, kemudian penampungan. Kalau misalnya aspek pasarnya sudah mampu lebih luas lagi. Nah, makanya kami memang berusaha walau dengan batas-batas yang masih di bawah lah ya. Tapi berusaha terus untuk mengembangkan produk walau dengan susah payah bagaimana memasarkannya agar produk ini mampu menghadirkan solusi ekonomi untuk desa atau masyarakatnya. Oke, Pak Dadang, kalau untuk anggota BPD sendiri saat ini sudah terasakan nggak Pak manfaat dari produksi golok ini Pak di Cibatu khususnya? Ya, nah paling tidak BPD itu tidak tergantung pada siltap dari APBDes ya. Jadi BPD di kita
bukan tidak peduli dan bukan tidak perlu, akan tetapi sebesar apapun misalnya siltap dari APBD disyukuri apa adanya karena Sekarang untuk berapa Pak memenuhi untuk di desa Bapak? kebutuhan. Ya, Di desa Bapak sekarang berapa? apanya siltapnya? Betul. Iya. Berapa, Kalau Pak? siltap Yang berjalan. anggota BPD itu anggota 350.000 per bulan. Ketuanya? Kalau ketua 600, wakil ketua 500, sekretaris 450, kepala bidang 400, anggotanya 3,5. Nah, untuk anggota BPD sih dari nominal itu nggak dipersoalkan ya, karena memang pemberdayaan kerajinan itu jadi solusi untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Nah, Mungkin di hampir tambahannya lebih besar setiap, dari tunjangan ya Pak ya? iya, iya, iya. Harusnya ini jadi inspirasi dan motivasi juga buat teman-teman yang di mana pun gender tadi kita ada luar biasa ini teman-teman dari desa Cimatu. Jadi tidak lagi mengandalkan dari sejuta atau tunjangan yang harusnya pemerintah bisa juga perhatikan. Karena kan itu memang haknya BPD. Walaupun ada tambahan dari usaha-usaha seperti ini ya itu mungkin bonusnya lah gitu ya. Dan ini bermanfaatnya juga besar buat masyarakat desa sekitarnya ya. Padahal berapa banyak Pak di desa Cibatu yang memproduksi golok seperti ini Pak? Dan apakah ada persaingan di situ? Ya. Masyarakat yang terlibat dalam proses produk senjata golok itu senjata tajam lebih kurang 75%-an Pak. Dari jumlah kakak lebih kurang 3.000, ya mereka 2.000-an itu terlibat di bidang kerajinan. Nah kemudian untuk masing-masing perajin, ya itu dari berbagai jenis produk, ya ada jenis-jenis pisau, karena dari pisau aja macamnya banyak banget kan gitu. Kemudian golok juga banyak macam, pedang. Nah sehingga hampir dipastikan tidak ada persaingan di perajin karena masing-masing perajin itu punya produk model masing-masing. Jadi perajin A misalnya dia produk unggulannya untuk pisau-pisau rumah tangga. Ada juga perajin yang bikin pisau juga, tapi dia spesialis untuk filet ikan tuna misalnya, untuk sisir ikan. Atau ada pisau untuk sembelih. Ada juga yang perajin golok tebas, golok berburu. Kemudian ada juga perajin yang bikin golok olahraga seperti chopper itu. Ada juga golok silat. Ada juga yang buat pedang untuk upacara dari 3 angkatan itu, laut, udara, darat. Itu juga perajinnya ada perajin angkatan laut, perajin angkatan udara, angkatan darat, dari pedang aja. Nah oleh karenanya kalau persaingan dari masyarakat perajinnya dipastikan hampir tidak ada, kecil banget gitu ya. Karena permintaannya lebih besar Pak dari produksi di sana Pak. Alhamdulillah kelihatannya permintaannya kalau dari toko-toko yang ada di sekitar banyak, cuman memang kalau jual ke toko ya tetangga lah gitu ya, yang pengepul itu keuntungannya sangat minim banget gitu karena mereka punya hitung-hitungan sendiri. Ya berbeda ketika mereka bisa jual sendiri di online, kan kadang-kadang persentasenya di atas menjual ke pengepul itu.
Pak Dadang, tadi saya tertarik ke angkatan tadi itu ya. Mungkin bakat-bakat tertentu kan itu untuk pisau itu kan memang wajib itu. Standarisasi dari produksi Cibat itu sudah memenuhi standar untuk dipakai di situ, Pak. Kurang jelas, Pak. Iya, Pak Dadang, untuk angkatan tadi ya, angkatan darat misalnya, ya, atau kepolisian gitu, itu kan untuk jabatan kan pangkat-pangkat tertentu untuk pisau itu kan sudah harus ada ya. Nah, standarisasi untuk dipakai oleh mereka dan yang diproduksi itu sudah memenuhi semua, Pak. Nah, memang ada sih spesifikasi dan standarisasi setiap produk yang dipesan oleh instansi ya, terutama di militer itu. Apakah itu kepolisian, angkatan darat, angkatan laut. Nah, kalau misalnya militer pesan pisau untuk pemberangkatan ke Papua misalnya, yang belakangan ini turun order golok untuk khusus di Papua, itu punya standar khusus. Oleh karenanya perajin itu kalau ada standar khusus, baik ukurannya, beratnya, jadi semua harus simetris. Nah, kami suka kerjasama dengan Pindad di Bandung untuk memastikan bahwa standar itu bisa terpenuhi secara maksimal. Nah, kalau pedang upacara misalnya dari semua angkatan, itu memang standarnya hanya di ukuran berat saja dan tingkat kelenturan. Dan itu sudah kita semua perajin pedang itu sudah mampu menangani lah standar itu untuk pedang upacara, karena hanya dari aspek timbangan dan kelenturan, dan itu bisa dipastikan berat ukurannya, kemudian kelenturan bilahnya. Nah, memang itu kendalanya, makanya tidak setiap perajin bisa mengerjakan produk-produk yang dipesan oleh kesatuan-kesatuan kita gitu. Kalau tempat Pak Dadang bisa ya? Insya Allah bisa. Oke. Dan biasanya pasar itu juga besar juga Pak, baik lokal maupun luar negeri ya. Iya. Ya, Pak Dadang, tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait masalah ya. Apa yang diharapkan dari dukungan pemerintah Pak terhadap keberlanjutan dan pengembangan produksi golok di Desa Cikat, khususnya yang diurusi oleh teman-teman PBB? Tentu keinginan masyarakat perajin itu banyak ya. Hanya yang paling mendasar itu pertama bagaimana mereka bisa terus eksis berkelanjutan dengan menyalurkan hobi dan kemampuannya membuat kerajinan. Kemudian di sisi lain mampu meningkatkan taraf hidup semua masyarakat yang terlibat dalam mata rantai kerajinan, mampu menghidupi keluarga, mengembangkan anak-anaknya sampai menjadi generasi yang bisa lebih baik. Nah, oleh karenanya barangkali di sini butuh lebih dari sekedar agen program pemerintah, tapi harapan kami sih pemerintah punya agenda khusus untuk mendorong kebangkitan home industry yang berbasis kerajinan golok di Cibatu khususnya, karena memang tantangan
pasar sekarang lebih luar biasa kan. Produk-produk Cina dengan begitu mudah dan murah di pasaran. Sementara kalau marginnya dibanding dengan produk di kita lebih mahal kesannya. Hanya kita punya kelebihan manualnya aja itu. Nah, oleh karenanya berharap pemerintah memberikan kebijakan yang lebih memihak bagaimana mereka agar bisa terus tumbuh mengembangkan diri sebagai perajin. Itu aja. Mungkin untuk konkretnya Pak Dadang berharap pemerintah bisa mendukung untuk golong-golong produksi lokal gitu ya, untuk bisa bisa mendapatkan pasar lebih luas lagi ya, gitu ya. Ya betul. Oke, yang lain Pak Dadang mungkin apakah dari sisi material misalnya atau dari sisi biaya produksi lain mungkin ya. ada yang perlu disampaikan. Dari sisi material khusus itu punya kendala memang. Misalnya jenis bahan bilah bohler itu kan keluaran pabrikan, ada yang dari Jerman, ada yang dari Kanada. Perajin itu dia menggunakan limbah aja sebenarnya. Jadi bukan barang butuh yang langsung keluar pabrik, tapi potongan-potongan pabrik yang nggak kepake. Itu ada yang produknya dari Jerman, ada yang dari Kanada juga. Tapi memang itu sangat sulit didapat. Jadi perajin kita memang kalau mendapat pesanan misalnya golok sembeli yang super tajam dengan spek bahan bilahnya dari jenis bahan yang justru diproduk di negara luar. Nah, di kita banyak, cuman agak pertama harganya sangat mahal, ya. Itu terutama yang paling digunakan banyak itu bohler K11. Itu banyak digunakan, tapi barangnya kadang-kadang tidak ada, itu aja. Kalau bahan-bahan lain itu masih mudah didapat lah. Model per bekas itu masih banyak didapat di sekitar yang dekat. Kalau untuk perizinan untuk ekspor gitu ada masalah nggak? Nggak ada yang ekspor kan? Perizinan ekspor itu memang masih berat sih untuk perajin. Termasuk kalau misalnya mau kirim ke Malaysia aja, itu nilai transportnya luar biasa. Malah kadang-kadang lebih besar biaya transportasinya ketimbang biaya harga barangnya, kan gitu. Iya. Harga barang ongkos kirimnya daripada harga golong ya. Begitu. Tapi tingkat ketertarikan dari masyarakat di luar negeri terhadap golong Cibatu ini cukup tinggi kelihatannya Pak. Kalau saya dengar cerita dari awal tadi, kelihatannya begitu ya. Iya. Oke, Pak Dadang, kalau boleh tahu Pak, berapa omset kira-kira nih Pak Dadang? Pak Dadang ini udah pemain turunan nih, yang dihasilkan dari jualan golok di Cibatu. Nih kalau dari pengrajinnya aja bisa 400 ribuan per hari kan. Nah, kalau nggak tahu apa saya pabriknya atau pengumpulnya atau mungkin bosnya nih Pak Dadang nih. Nah, kalau kita melihatnya dari aspek umum yang menyeluruh, artinya dari satu desa lah. Recording in progress. Desa Cibatu itu per satu hari bisa mengeluarkan produk ya sekitar 300 juta lah per hari.
untuk seluruh Per perajin hari desa 300 Cibatu. juta. Ya per hari bisa 300 juta. Nah kalau Itu omset dari Cibatu untuk penjualan golok. ya dari Cibatu, produk dari Cibatu yang keluar itu bisa 300 juta per hari dari satu desa. Padahal itu produksinya belum maksimal, Pak ya. Iya. Artinya kalau pemerintah bisa dorong lagi dari sisi pemasaran, perlindungan untuk produksi golok lokal gitu kan, mungkin bisa meningkat 2 kali lipat atau 3 kali lipat mungkin, Pak. Sangat bisa, itu sangat bisa. Kalau melihat potensi yang ada, dengan sumber dayanya, desa Cibatu itu bisa produk sehari 1 M itu bisa. Wow. 1 hari. Nah makanya harus didorong. Ya. Pak Dadang, saya mungkin agak sedikit lagi dukungan dari kabupaten ada nggak Pak terhadap produksi golok di Cibatu? Nah sampai saat ini pihak Pemda itu satu sisi dia merasa bangga punya desa Cibatu, tapi di sisi lain dia tidak pernah melakukan upaya maksimal untuk melakukan pengembangan. Jadi Pemda itu terlampau puas melihat sesuatu yang bagus, tapi tidak berupaya melihat sisi lain. Padahal harapan kita kalau ada sesuatu yang bagus, maka mestinya itu kalau bagusnya satu, ya mestinya bagusnya jadi 2. Kalau tadinya bagusnya satu desa, harapannya kan beberapa desa ikut bagus kan gitu idealnya. Kemudian banyak orang yang studi banding ke desa Cibatu, misalnya dari Tarikolot itu dari Bogor, studi banding ke desa Cibatu. Begitu datang ke desa Cibatu, berbanding desa Tarikolot yang di Bogor itu, mereka kaget ketika kita sebagai lembaga BPD menyodorkan apa yang BPD lakukan terhadap masyarakat perajin. Mereka kaget kok Pak, di sini bisa begini ya. Nah, kan kita bawa ke sentra perajinnya, bawa juga ke perajin pandainya. Citerup itu juga terkenal kan. Tapi ketika orang-orang Citerup kita bawa ke tempat Cibatu, ke tempat kita bikin kerajinan, mereka kaget kok bisa wilayah Cibatu itu kaget. Pemdanya diam aja kan gitu. Idealnya Pemda itu melakukan sesuatu gitu. Iya. Ya, mungkin kalau lebih konkretnya sesuatu yang diharapkan dari teman-teman pengrajin, Pak Dadang misalnya dari Pemkab apa Pak misalnya? Dukungan seperti apa? Perajin kita kan hampir rata-rata manual. Ya paling tidak kita membutuhkan mesin semi otomatis agar mampu bersaing di bidang pengembangan produk. Karena memang nilai beli perajin terhadap alat semi otomatis itu sangat lemah gitu kan, karena harganya terlampau tinggi. Nah makanya ketika misalnya untuk kasih merek di logam atau di kayu, terpaksa kita harus ke pihak lain kan gitu, tidak bisa mengerjakan sendiri. Nah itu dibutuhkan alat-alat pendukung sehingga memudahkan kita mengembangkan kapasitas produksi. Harganya berapa Pak di sini? Tergantung jenisnya Pak, tergantung jenisnya. Ada yang 10 juta, malah ada yang 100 juta kan gitu, per satu jenis mesin itu. Itu tergantung jenis mesin apa, kemudian juga kapasitasnya seperti apa dan kegunaannya buat apa. Kalau mesin-mesin bor itu kan itu mah udah pada punya ya, yang nilainya 1 sampai 5 juta perajin itu sudah pada punya. Cuman kalau yang 10 juta ke atas itu
eh, susah belinya, kekurangan dananya. Iya, 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 iya. Dan itu sebenarnya nggak harus setiap pengrajin punya ya, cukup misalnya sentralnya aja punya satu, nanti Iya, kan bikin di bisa sentralnya aja juga ya. cukup, bener. Oke, oke, ya, ya, ya. Ya harapannya ke depan sih BPD itu maunya begitu. Jadi di desa itu ada sentral di mana peralatan semi otomatis tersedia bagi seluruh perajin, mudah mengakses. Harapannya seperti itu sih, sehingga seluruh kegiatan produksi itu tidak tersumbat oleh tidak adanya alat bantu yang memenuhi kebutuhan. Termasuk untuk bikin grafir nama ini ya, ini juga Betul, betul, diperlukan betul. ya. Itu Ya, mesinnya artinya 250 pemerintah bisa juta itu. support di situ aja udah bagus sekali Pak. Kalau pemerintah Ah, support di situ ya. Ya. Terus itu selama ini yang punya pemerintah ada support, gimana Pak? ya pemerintah itu kalau misalnya mensupport satu aja itu mesin grafir, udah luar biasa. Paling tidak menjawab sebahagian persoalan lah gitu ya. Di desa Cibatu itu yang punya mesin grafir itu baru satu orang. Jadi ketika semua orang membutuhkan, tertumpuk ke situ semua. Numpuk di situ. Nah, mesin grafir berapa Pak satu harganya? Ya sekitar 250-an. 250 juta ya? Iya, iya. Nah selama ini numpuk di satu itu apa? Ambil ini gitu ya, ambil upahnya gitu ya, untuk bikin grafirnya ya. Itu untuk satu huruf ya satu garis. Kalau kita itu upah jasanya itu 10.000. Jadi kalau ambil contoh nih tulisan Apetnas DPC Sukabumi itu bayar berapa itu Pak? Itu 10.000. 10.000 ini. Iya. Lumayan sebenarnya. Bisa jadi bantu ya. Kalau punya mah itu 250 juta kepulangin 5 tahun bisa kebayar itu. Iya. Nanti kita bisa ngomong di Cibatu itu Pak Dadang. Iya. Iya. Pak Dadang, mungkin saya agak sedikit fokus ke anggota BPD ini. Jadi saya tertarik juga tadi, inspirasinya bagus buat teman-teman. Ini dengan sekarang banyaknya produksi psikolog di sana ya, yang didukung oleh teman-teman anggota BPD. Teman-teman anggota BPD sekarang dapat tambahan berapa Pak pemasukannya? Kalau dibanding tadi kan masih rendah lah dari sisi tunjangan hasil panen. Maksudnya gimana Pak? Iya, kira-kira dapat tambahan berapa sekarang kira-kira ya untuk dari penghasilan golok ini Pak di desa Cibatu. Anggota BPD ya khususnya. Oh iya. Nah, ini mah kalau saya ya, cuma saya aja. Pak Dadang. Ya kalau saya aja status sebagai perajin ya per bulan itu 10 jutaan lah. Wow, luar biasa. Iya. Perajinnya 10 juta. Padahal sebagai ketua BPD tadi berapa Pak Dadang? 600. Ya? 600.000. Kurang jelas terputus Pak. 600.000. Iya, 600. Oke, luar biasa. Berapa kali lipat itu? Ya, ini mudah-mudahan cerita Pak Dadang, anggota BPD, ketua BPD di Desa Cibatu ya, yang memproduksi golok, bagaimana teman-teman anggota BPD bisa mengembangkan bersama warga desa di Cibatu, bisa golok ya. Per hari bisa rata-rata 300 sampai 400.000 itu penghasilan dari warga desa. Nah, yang menarik lagi adalah sebagai ketua BPD di Desa Cibatu, Pak Dadang bisa mendapatkan tingkat tambahan ya di luar
hasil sebagai tugas anggota BPD ini 10 juta rupiah. Saya pikir ini kalau harapan-harapan Pak Dadang tadi bisa dibantu oleh pemerintah ya, dari kabupaten maupun terkait pusat untuk mendorong pemasaran, regulasi, ini akan bisa berkembang sangat luar biasa itu Pak Dadang. Ya, Pak Dadang, kita udah sampai di ujung acara, waktu udah lewat dari 1 jam lebih. Ya. Saya minta Pak Dadang bisa sedikit memberikan inspirasi, motivasi buat teman-teman anggota BPD yang lain, baik yang ada di Kabupaten Sukabumi, ya, juga memproduksi produk lain, atau juga teman-teman anggota BPD yang tergabung di APETRAS di seluruh Indonesia, Pak Dadang. Bisa diberikan sedikit inspirasi dan motivasi ya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih kepada Bapak Haji kita karena itu APETRAS Indonesia. Suaranya agak putus-putus Pak Dadang. Mungkin agak diikat dulu. Ya. Sebagai anggota BPD adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika kita ikhlas menjalannya, maka ternyata ada bagian yang tidak pernah Allah abaikan. Ketika kita berbuat sesuatu Allah bukan dari yang lain. Berbuatlah hari ini untuk hari esok kecil apapun, maka investasi yang paling mahal adalah kita jangan pernah mengabaikan kesempatan apapun peluang kita hari ini, optimalkan sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Anggota DPD adalah kemuliaan karena di sana ada pengabdian. Tapi ketika pengabdian itu kita lakukan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberi kita sesuatu yang tiada kita duga-duga. Oleh karena semangat seluruh anggota DPD Indonesia dan selalu untuk terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Dadang Komarudin, luar biasa Pak motivasinya, inspirasinya sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat teman-teman anggota BPD di seluruh Indonesia, terutama yang terdekat di Kabupaten Sukabumi, untuk juga bisa berkarya nyata, produktif seperti teman-teman di Desa Cibatu ya. Setelah ini kita akan angkat juga ada teman-teman Sukabumi yang memproduksi bola kaki ya. Ini juga semua standar ekspor ya. Terima kasih Pak Dadang atas waktu kesempatannya. Salam semua buat teman-teman anggota BPD di Desa Cibatu. Mudah-mudahan inspirasi pada sore hari ini bisa membangkitkan semangat, ya, motivasi teman-teman anggota BPD seluruh Indonesia untuk bisa membuktikan ya bahwa kita tidak hanya mengandalkan silpa, mengandalkan tunjangan ya, bahkan kita bisa memproduksi lebih baik lagi dan memberdayakan masyarakat desa untuk memiliki penghasilan yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Pak Dadang dan terima kasih juga golongnya yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan selalu sukses teman-teman di Desa Cibatu, khususnya seluruh pengrajin golok dari Desa Cibatu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada program Inspirasi Desa, Berita Desa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pagi
syukur kami sembahkan atas nikmat yang telah Kau berikan, menjadi semangat untuk berjuang demi Indonesia makmur sejahtera. Ikhlas membangun negeri berdiri, ikhlas memberi bakti di hati dengan sama di mana desaku makmur negeriku atas maju membangun selalu memberikan pelayanan terpadu selalu mewujudkan negeri aman bersatu. Di ufuk nur pagi bersinar, pertanda semangat mulai terpancar. Karunia Tuhan yang Maha Kuasa Recording stopped. ciptakan Recording in progress. Indonesia. Puji dan syukur kami sembahkan atas nikmat yang telah Kau